Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yazid. Di sini kita akan belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Seraya membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita manusia yang memiliki beban dan amanah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penonton YouTube, para pendengar, para pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Yuk kita awal dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasa senang sekali hari ini karena kita akan membahas tentang sesuatu yang Allah janjikan kepada kita. Bahwa setiap kesulitan akan ada kemudahan. Kira-kira surat apa ya yang kita akan bahas? Setiap kemudahan, setiap kesulitan itu akan ada kemudahan. Nah ini. Subhanallah. Di antara kita mungkin sudah bisa menebak surat apa yang menjanjikan Allah bahwa ketika kita menghadapi kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan. Nah, ini. Yaitu surat Al-Insyirah namanya. Nah, surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah disebut juga Alam Nasrah. Dilihat dari urutan ayatnya dalam Al-Quran, dilihat dari urutan suratnya dalam Al-Quran, itu adalah urutannya yang ke-94. 94. Yang terdiri dari 8 ayat. Surat Al-Insyirah ini hanya ada 8. 4 ada 8. Surat ini diturunkan sesudah surat Ad-Duha. Itu Wad-Duha. Setelah surat Ad-Duha turun, baru surat ini turun, yaitu surat Al-Insyirah. Surat ini diambil dari, nama ayat dari surat ini diambil dari ayat pertama. Dari kata Alam Nasrah. Nah, di ayat pertama ada kalimat Alam Nasrah laka sadrak. Nah, diambil dari Alam Nasrah. Yang mengandung arti, bukankah kami telah melapangkan, subhanallah. Bapak Ibu semuanya, cobalah kita ajak anak kita untuk belajar surat Al-Insyirah ini. Di mana dalam 1 minggu mungkin ada kesempatan waktu untuk berkumpul, ajak mereka. Renungi ayat ini, luar biasa ini. Biar anak kita menjadi yang kuat pribadinya. Dalam menempuh cita-cita tentunya. Janganlah Bapak Ibu hanya memikirkan sandang pangan anak. Tapi bagaimana kita mewariskan ilmu kepada anak kita. Jangan diserahkan kepada bapak atau ibu guru atau kepada yang lainnya. Seorang ayah, seorang ibu juga harus punya andil dalam merawat anaknya supaya menjadi anak yang kuat dan kokoh dalam menghadapi goncangan kehidupan. Nah, ayat ini bisa menjadikan motivasi buat kita menjadikan anak yang kokoh dan kuat. Ini. Para pemirsa YouTuber yang saya cintai. Surat Al-Insyirah ini menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan memberikan pernyataan bahwa di samping kesulitan akan ada kemudahan. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan, kata Allah. Jadi jangan takut dengan kesulitan. Karena Allah akan memberikan kemudahan. Nah, ini. Mari kita coba baca surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wijrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fanshab wa ila rabbika farghab. Nah, kita coba baca artinya agar kita bisa memahami maksud dari surat Al-Insyirah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Wa wada'na anka wijrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Beban yang memberatkan Rasulullah SAW di sini adalah kesusahan-kesusahan yang diderita Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah. Kalau ganti dengan kegembiraan-kegembiraan. Wa wada'na wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Nah, meninggikan nama Nabi Muhammad di sini maksudnya ialah meninggikan derajat dan mengikutkan namanya dengan nama Allah dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menjadikan taat kepada Nabi Muhammad termasuk taat kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan jika kalian mencintai Allah maka ikuti aku, maka Allah akan mencintaimu. Jadi dia angkat derajatnya oleh Allah Nabi Muhammad SAW karena beliau telah mengalami kesusahan dan kepayahan dalam berdakwah. Ini. Kalau kita ingin derajat kita diangkat, ya kita harus mau berdakwah, mengikuti. Harus mau mengajak diri kita, keluarga kita untuk menjadi orang-orang yang baik. Ini. Yang dicintai oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan. Sesudah kesulitan akan ada kemudahan, kata Allah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sampai 2 kali sama Allah diulang. Fa idza faraghta fanshab. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan atau pekerjaan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadi di sini kita diajarkan oleh Allah melalui ayat ini, kalau sudah kerja satu ya kerjakan yang lain. Kalau yang ini udah selesai, kerjakan lagi yang lainnya. Kerja lagi. Di antara kerja dan kerja itulah namanya istirahat. La rohatan. Tidak ada istirahat bagi pejuang dalam dakwah kecuali dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan bahwa selesai dakwah maka beribadah kepada Allah. Apabila kamu telah selesai mengerjakan urusan dunia, maka kerjakan urusan akhirat, begitu. Ada lagi yang mengatakan apabila telah selesai mengerjakan sholat, maka berdoalah. Jadi terus amal itu berkesinambungan, jangan berhenti. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu hendaklah kamu berharap. Semua harapan
kita gantungkan hanya kepada Allah. Kita usaha, hasilnya bagaimana Allah. Itu faida faraghta fansab. Apabila kamu sudah, itu ya harapan hanya kepada Allah. Nah, ini. Nah, surat Al-Insyirah ini merupakan tasliyah atau penghibur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikatakan penghibur? Karena surat ini memberikan motivasi yang luar biasa. Nah ini, di mana Nabi Muhammad SAW dibukakan, dilapangkan hatinya untuk menerima semua cobaan dan ujian. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa surat Al-Insyirah ini berisi tentang penegasan tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Dan pernyataan Allah bahwa di samping kesukaran ada kemudahan. Karena itu diperintahkan kepada Nabi agar tetap melaksanakan amalan-amalan soleh dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ajamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu punya keinginan, maka bertawakallah kepada Allah. Para pemirsa yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah. Surat Al-Insyirah yang mempunyai arti kelapangan. Ini terdiri dari 8 ayat. Ini luar biasa. Jika kita bisa berkumpul dengan anak-anak kita memberikan informasi tentang surat ini. Bahwa jangan takut dengan kesulitan. Karena di balik kesulitan itu akan ada kemudahan. Jangan takut dengan kesulitan. Karena di balik kesulitan akan ada kemudahan. Itu janji Allah. Jadi kita sebagai hamba Allah harus senantiasa bersyukur dan bersyukur. Dan berdoa kepada Allah. Insya Allah seluruh kesulitan hidup kita, Allah yang akan memudahkan. Allahumma ya Allah syahil umurana. Ya Allah mudahkan urusan kami ya Allah. Wa yassir umurana ya Allah. Permudah urusan kami ya Allah. Begitu berdoa kepada Allah. Kalau kita berpikir baik terus kepada Allah, insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan solusi dalam hidup ini. Jika ada ujian, maka kita bersabar. Jika ada nikmat, maka kita bersyukur. Jika kita merasa berdosa kepada Allah, jangan diteruskan dosa itu. Tetapi bertobat, beristighfar dengan istighfar kepada Allah. Terus bertobat dan bertobat. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Tonton terus video saya. Ambil hikmahnya. Dan setelah tonton jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa like dan bagikan kepada teman atau saudara Anda. Agar bisa menonton video ini. Sehingga Anda akan mendapatkan pahala tambahan dari memberitahu kepada orang lain. Dan Anda dapat pahala juga dari Anda menonton. Insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, Indonesia. Merdeka, merdeka. Ada 3 kunci sukses. Semangat, semangat. Berani sungguh-sungguh. Oh yes. Mantap.